Halo, selamat malam teman-teman. Wah, nggak nyangka ya, video review yang pertama tembus lumayan banyak, sekitar 4.000. Terakhir gua lihat 4.000 view. Makasih banyak, makasih juga yang udah subscribe. Nah, di malam hari ini gua riding sama istri gua lagi. Mau ngebahas tentang eh komen-komen teman-teman yang udah komen. Sebenarnya gue udah balesin satu-satu, cuman gue pengen jawab juga melalui video sekarang gitu. Coba yang mau tahu dong apa aja komen-komennya, pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Mm-mm. Bang mau nanya oleh rekomendasi untuk Yamaha Lexi itu bagusnya yang full sintetik atau sintetik campuran? Kalau untuk Lexi yang gue paham ya, apalagi gue baru banget ini, baru hari ini tuh baru menempuh 4.127 kilometer. Ya gue masih pakai olinya Supermatic Apa sih? dari Yamaha ya, Yamaha Ori. eh Menurut gue sih bawaan lebih aman kali ya kalau untuk full sintetik atau semi sintetik. Tapi menurut review juga lebih bagus full sintetis sih. Cuman kalau misalkan mau aman, teman-teman pakai oli bawaan aja karena emang itu rekomendasi dari pabrikan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan khusus nih, kayak apa namanya, di daerah teman-teman lebih panas atau dalam perkotaan yang dipakai setiap hari, coba cari merek-merek tertentu yang udah bagus, udah terpercaya, dan ada apa, official store juga, kayak Shell, kayak Federal, kayak dan lain-lain. Coba dicari tingkat kekentalan olinya yang lebih kental. Tapi misalkan untuk teman-teman yang tinggal di daerah dingin, silahkan teman-teman cari oli yang lebih encer gitu teman-teman, untuk dapetin performa mesin motor yang lebih maksimal. Itu berlaku untuk semua mesin ya, tapi kalau di Lexi ini masih pakai oli Supermatic dari Yamaha-nya langsung gitu sih teman-teman. Nanti kalau misalkan gue berubah oli, nanti gue bakal infoin lagi deh untuk seleksi ini. Tapi untuk sejauh ini gue masih pakai oli bawaan dari Yamaha gitu. Ada lagi sayang? Pertanyaan kedua, Apa tuh? untuk touring antar provinsi bagus gak ya Lexi? Kalau touring antar provinsi gue belum pernah. Gue masih di daerah Jawa Barat aja ya. Eh, Apa namanya, untuk bawa motor ini masih di daerah Jawa Barat. Kalau misalkan untuk dirasa-rasa di mini-mini touring gitu, atau di tepatnya di touring lah, eh gua rekomendasi banget ini motor. Walaupun memang tidak bisa selonjoran seselonjor itu, cuman ada kelebihannya, kita bisa bawa barang yang lebih banyak gitu. Kalau misalkan nyaman atau enggak, posisi riding oke. Handlingnya enteng sekali, stangnya nurut banget untuk dibawa kemana, dibawa kanan ke kiri gitu. Terus kayak walaupun bodinya terasa gede, tapi kalau misalkan udah dibawa kayak gini, ini entengnya luar biasa. Mungkin lebih enteng dari Vario mungkin pembawaannya. Ya, gue bisa bilang kayak gitu sih, walaupun bodinya lebih gambot, pembawaannya lebih enteng daripada Vario yang notabene si bodinya lebih kecil. Vario 125 ya, gitu. Ada lagi? Impresi yang bonceng nyaman gak Bang? Angka nggak, tapi yang pasti footstepnya pegel ya karena jaraknya agak jauh. Nah, coba Ayang jawab. Tapi ini ada dua versi ya. Kamu kan pernah coba ya? Lexi juga sama Vario 160 juga. So, Ya, dengan tinggi Ayang yang 150 cm, lebih enak mana? dan tinggi aku 150 cm, berat badan juga 39 kilo, nggak gede-gede amat ya, kecil. Kalau dibonceng antara Lexi sama Vario, aku lebih nyaman Lexi. Lebih. Walaupun harus bolak-balik, kayak kemarin kita ke Cikarang Bogor ya, Mm-mm. itu lebih nyaman Lexi. Karena kalau Vario, kaki aku nih, Mm-mm. bagian dalam paha aku tuh mentok kena bodinya.
karena posisi footstepnya lebih bawah. Ya. Ini kan lebih atas berarti kan. Yang Lexi ini kan lebih ke atas ya. Heeh. Kalau misalkan lebih ke bawah, kalau Vario lebih ke bawah, jadinya untuk yang kakinya lebih pendek, apa namanya, agak meluk ke body berarti kan. Iya, Jadi jadi lebih kerasa banget di kakinya karena bodinya. Apalagi kan dia kalau deket joknya itu bodinya agak apa, patahannya agak lumayan agak tajam ya. Iya, iya. Itu lebih sakit kalau untuk Lexi, walaupun kayak udah jarak Cikampek Bandung atau Cikarang Bogor, sejauh ini sih belum ngerasa kebas ya, jadi masih oke. Oh. Kalau pegel dikit paling turun 2 menit, 5 menitan nanti naik lagi oke. Itu teman-teman, mungkin gue tambahin lagi ya, mungkin untuk istri gue yang tingginya tidak tinggi-tinggi amat, footstep Lexi yang lebih ke atas itu lebih nyaman gitu. Mungkin untuk yang kakinya, mungkin buat teman-teman yang punya pacar atau istri yang tingginya lebih tinggi dan kakinya lebih jenjang, mungkin agak tidak terasa mungkin tidak bakal terasa nyaman karena jatuhnya nangkring ya. Bener nggak sih? Jatuhnya nangkring kalau misalkan kakinya lebih tinggi gitu. Cuman kalau menurut gua sih itu lebih nyaman karena lebih selonjoran juga, nggak pengemudinya, nggak pemboncengnya itu lebih selonjoran sih menurut gua, walaupun agak nangkring ya. Gitu doang sih. Dan kesimpulannya sih kamu lebih nyaman ini ya? Ya. Oh, lebih nyaman di Lexi untuk pembonceng gitu. Terus apa lagi? Terus ada yang tanya getaran mesin dan stang gimana Om, halus gak? Getaran mesin dan stang sebenarnya dalam taraf yang normal sih sebenarnya. Cuman ini akan lebih terasa dibandingkan merek-merek sebelah. Kita head to head aja sama Vario deh. Ini tuh getarannya akan lebih terasa dibandingkan Vario, walaupun Vario mungkin ada getarnya juga ya. Nah, ini lebih kerasa cuman dalam batas yang normal menurut gua. Mungkin kalau yang nggak suka getaran-getaran kecil kayak semut gitu, mungkin ini agak mengganggu ya. Cuman menurut gua secara pribadi yang sudah menggunakan dua merek tersebut, ini cukup masih dapat toleransinya lah gitu. Gimana getarannya? Cukup lah, cukup dapat ditoleransi. Ada lagi? Langit dong Kak. Hah? Apa? Apa? Enggak. Ih, gak jelas. Dilema di antara Frigo atau Lexi, memilih Lexi, tapi TB saya 165 plus. Oh, lebih milih Frigo atau Lexi? Gue belum pernah nyoba Frigo, tapi kalau misalkan dilihat dari perbandingannya, mungkin Frigo punya bagasi yang lebih besar, ya, punya bagasi yang lebih besar, bodi yang lebih kecil, ringkas lah. Sedangkan Lexi ada kekurangan di mungkin bodinya agak lebih besar dan si bagasinya agak lebih kecil gitu. Kalau untuk ngejar performa, kenyamanan, lu boleh pilih Lexi karena performa, kenyamanan, terus lu jaraknya jauh, misalkan kerja komuter menggunakan motor gitu, menurut gua Lexi lebih worth it sih. Kalau misalkan Frigo mungkin untuk jarak dekat ke pasar atau ke kantor yang jaraknya nggak lebih dari 10 km itu masih oke sih. Tapi kalau misalkan terus juga kan untuk di mesin performanya lumayan beda kan ya. Teman-teman boleh cek langsung di website Yamaha-nya atau memang di website Google perbandingan antara mesin dari Yamaha Frigo sama mesin dari Lexi ini gitu. Kalau menurut gue pribadi, karena gue belinya Lexi, pasti gue akan lebih condong ke Lexi. Tapi buat teman-teman yang punya Frigo, boleh sharing-sharing di kolom komentar gimana rasanya naik Frigo, karena jujur gue juga belum ngerasain
eh, rasa berkendara Frigo kayak gimana. Tapi dengan konfigurasi mesin yang apa namanya, mesin yang berbeda, lumayan berbeda, dan basicnya ini tuh ini tuh mesin dari Aerox 155 generasi pertama. Jadi pasti dapat dipastikan ini tuh bakal lebih besar tenaganya dan lebih nyaman ketika memang diajak perjalanan lebih jauh gitu. Itu sih pendapat dari gua. Ada lagi, sayang? Oh iya, tadi ini masih ada yang nanya merek oli, tapi kan tadi udah dijawab ya. Tadi udah Ada yang dijawab. tanya harga shockbreaker X-Ride-nya berapa? Oh, kalau shockbreaker X-Ride mungkin teman-teman bisa cari di Shopee dulu atau memang langsung aja ke Yamaha yang terdekat. Tapi nanti gua bakal cantumin di sini nih. Gua bakal cariin buat kalian harganya. Tapi ini mungkin harga dari Shopee. Nah, mungkin kalau misalkan di dealer Yamaha dengan originalnya mungkin agak lebih mahal sedikit ya. Gitu. Nah, gue di sini nih, gue cantumin di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kok rata-rata konsumsi BBM 1:42 ya? Padahal rata-rata lainnya 1:47 sampai 50. Yang jelas sama-sama VVE nyala harian, gak ngebutan, betot-betot gas. Mungkin gue perlu tanya dulu buat abangku yang ini. Itu perbandingannya di motor di motor gua atau misalkan motor lu dengan motor yang lainnya. Gua di baru 4.000 ini gua paham sih kenapa Silex ini terasa boros di 4,2 walaupun aktualnya beda jauh ya. Ada beberapa, kalau di full to full tuh lumayan jauh dengan displaynya. Gua tahu kenapa, karena si motor ini tuh pakai roller 9 gram. Sebenarnya CVT-nya sama kayak Aerox 155. Ini tuh kenapa dikasih 9 gram, supaya memang tarikannya ngebut di awal gitu, punya tenaga yang lebih, power yang lebih gitu, peak power yang lebih dari bawah gitu. Kenapa dikasih 9 gram. Dan itu yang membuat RPM-nya lebih tinggi. Itu makanya kenapa bisa lebih boros. Nah, kalau yang di originalnya, di original Aerox itu kalau nggak salah di 13 gram. Nah, mungkin di 13 gram itu bisa lebih ngehemat si konsumsi BBM-nya, karena RPM-nya nggak terlalu meraung di awal gitu. Tapi cuman memang nanti rasanya agak lemot aja karena 125 cc gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan mau nanya lebih dalam lagi, nanti bikin di lihat di tolong komen aja di kolom komentar. Nanti gue bakal bantu jawab lagi melalui typingan atau memang video yang bakal gue jelasin secara langsung. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Yamaha penyebabnya nggak mikirin rata-rata tinggi badan orang, peluncuran Black Shield nanggung banget. Ini juga ini yang gue bakal bahas ya. Ada satu temen nih, abangku, siapa gue lupa namanya, di situ di kolom komentar. Seluang 1005. Enggak, ada dia ngasih ternyata Yamaha juga ngasih kit, ada lower kit gitu. Kalau nggak salah seharga 300.000, yang itu tuh bisa mendekin ya, kalau ya intinya mah mendekin Silex ini supaya jadi lebih manusiawi tingginya gitu. Cuman tanpa dipendekin juga, kalau misalnya teman-teman nih nggak mau ngeluarin 300.000 untuk beli lower kitnya Yamaha Ori untuk Silex ini biar nggak tinggi banget. Nah, ini sebagai gambaran, ini motor sebenarnya dipakai istri gua setiap kerja. Kalau gua pribadi pakai Beat Eco sama TVS Apache 180. Ini tuh dipakai istri gua, dan istri gua udah tahu sendiri kan, dia beratnya cuman sekitar 40 kilo dengan tinggi 150 cm. Nanti gua bakal liatin videonya yang kemarin gua udah tunjukin. Dia masih oke untuk bawa motor segede ini dengan badan sekecil itu. Kenapa? Karena kelihatannya aja besar, guys. Padahal mah di bawah mah udah enteng, bener gak sih, Yang? Betul. Kalau macet-macetan Aku udah bisa ngebut.
Udah bisa ngebut. Aku nanya deh, kalau dipakai macet-macetan, pernah kan macet-macetan di daerah situ kan ya? Iya. Nah, gimana? Berat nggak? Kagok nggak atau gimana? Kagok sih enggak, cuma yang aku pernah bilang knalpotnya dong paling. Jadi Hmm, kalau lagi macet, kadang mau masuk selip-selip harus perhatiin knalpotnya juga. gitu. Tapi berarti intinya kalau di feel kamu, berarti motor ini tidak terlalu berat sebenarnya kan? Enggak, Handlingnya juga enteng sebenarnya kan? Mau ya dibelokin kanan kiri tuh enteng kan? enak kok enak. Nah, buat teman-teman yang masih takut-takut nih, yang masih takut-takut untuk apa namanya, tinggi di bawah 165, 160, itu ternyata masih bisa dan masih apa namanya, masih mampu untuk bisa bawa motor ini. Karena di istri gue yang tinggi 150 cm aja dia bisa dan mampu bawa motor Lexi. Jadi jangan takut. Kalau misalkan masih takut juga nih, masih takut juga, teman-teman bisa beli lower kit dari Yamaha seharga 300.000 nih menurut abangku di sini nih. Nih menurut abangku di sini seperti itu. Dan kalian boleh tanya-tanya lagi. Mungkin ini bisa jadi apa namanya, best deal untuk teman-teman yang takut beli Vario karena rangkanya pakai shaft takut patah ya. Ini bisa jadi best deal sih karena eh, untuk Vario 125 dan Lexi juga untuk spesifikasi lebih apa namanya, lebih bertenaga si Lexi ini dengan harga yang tidak beda jauh. Terus ada pertanyaan lagi yang Enak nggak bang bawanya koleksi? wah ini mah udah jangan ditanya, udah top lah gitu, udah top pokoknya mah. Suspensi yang bonceng enak Wak, enak. Nah, Bokongnya nggak gampang pegel. iya Terus si joknya empuk. iya, selain ditambahin suspensi yang apa namanya, bertipe progresif ya, apa namanya, tidak tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras juga, jadi bikin nyaman banget. Karena memang ini single juga, jadi wajar untuk mempertahankan stabilitas saat menikung dan saat berkendara gitu di jalan-jalan yang sedikit bergelombang. Terus juga yang tidak terlalu empuk ini dikasih apa ya, dikasih solusi dengan jok yang empuk gitu, jadi nggak tersiksa lah kayak brand sebelah. Nggak boleh. Terus ada lagi? Udah. Udah. Ada Oh, ada apa? feel ayangnya dong kak. Nggak boleh itu. Pelit. Terus ada lagi? Udah. Oke, jadi kesimpulannya nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau beli Lexi, jangan takut karena tingginya apa namanya, di sekitar 165. Pokoknya 150 up, minimal 150 deh ya, biar aman. Minimal 150 sampai selanjutnya ke atasnya lagi 150, 155, 160, 165, 170 sampai 2 meter mungkin ya. Buat teman-teman yang punya tinggi segitu masih aman pakai Lexi. Kalau misalkan masih belum pede juga, bisa beli lower kit seharga 300.000. Terus untuk yang tadi di bawah antar provinsi gimana? Menurut gua kesimpulannya ini enak, bertenaga. Jadi apa ya? Jadi nyalip-nyalip tuh enak deh, tenaga selalu ada. Seleksi ini selalu ngasih tenaga yang oke. Cuman ada kekurangannya adalah di tangki yang kecil, cuman 4,2 liter, beda sama merek sebelah yang bisa sampai 5,5 liter. Jadinya harap-harap lebih sering ke SPBU sih, walaupun tidak seboros itu, cuman tangkinya sangat disayangkan, agak apa ya, agak kecil gitu. Tapi kalau misalkan tidak bermasalah dengan itu, Lexi ini menawarkan kenyamanan yang super beserta tiba-tiba
kenyamanan yang super dan tenaga yang selalu ngisi begitu. Terus kekurangannya, oh yang mau ini, yang mau touring luar provinsi, berhubung ini malam nih, gua kasih lihat nih salah satu kekurangan yang lumayan agak kesel sih gue juga. Lampunya ini ya terang sih, cuman kayak apa namanya, tipis aja sih, sinarnya tuh tipis, jadi nggak setebel itu guys. Nih gua ini yang pendek kan, lampu pendek nih, gua lampu jauh nih, tidak merubah apa-apa, cuma nambah di ujung doang, tidak menambah ketebalan, tidak. Dan ini yang lumayan worry sih ketika memang jalan antar provinsi, di jalan yang gelap, apa namanya, itu bakal gimana ya, bakal lebih kesulitan kita untuk lihat jalannya sih. Karena ini aja dengan lampu-lampu ini juga sebenarnya mungkin di kamera terlihat terang ya, tapi kalau misalkan dilihat secara langsung ini bakal kalah sih sama lampu-lampu kendaraan ataupun lampu-lampu jalan yang kuning atau putih gitu. Gue rekomendasiin untuk nambah lampu lagi, nambah lampu yang lebih terang lagi, atau enggak sekalian modif langsung aja gitu, modif langsung aja ke proyektor, karena ini LED biasa. Nggak tahu ya, kurang greget gitu anjir, kurang greget aja gitu si lampunya. Tapi untuk touring semuanya nikmat deh. Walaupun 125 cc, walaupun 125 cc ini tuh tenaganya pol-polan deh. Nggak takut sama yang 150 cc tuh, nggak bakal jauh ketinggalan deh. Masih pede aja gitu, masih bisa ngikutin ekor gitu. Mantap. Jadi kesimpulan gue, rekomendasi untuk motor ini gue ngerekomenin banget buat temen-temen yang cari kenyamanan dan nyari yang mesinnya cuma 125 cc, dan ini di kelasnya sangat nyaman. Walaupun memang ada beberapa kekurangan, silahkan tanyain kekurangannya apa aja, sama kelebihannya apa aja, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebisanya dan secepatnya gue bakal jawab semua pertanyaan kalian gitu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga kalau misalkan video ini bermanfaat bagi kalian, dan untuk menambah semangat gue dalam berkonten tentang Yamaha Lexi ataupun motor-motor yang lain. Mungkin teman-teman mau gua review Apache RTR 180 nya boleh, atau enggak Beat Echo nya boleh. Nanti gua bakal review untuk kalian, buat kalian yang mau nanya-nanya tentang seputar motor gitu. Oke, gitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, silahkan tanyakan lagi, nanti gua bakal buat videonya untuk kalian gitu. Oke. Salam hangat dari kami, aku dan istri. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Bye bye semuanya. Bye bye.